Rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Alhamdulillah atas segala nikmat, karunia dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga di malam hari ini kembali kita dipertemukan di tempat yang mubarakah ini. Tiada lain kecuali kita ingin thalabatul ilm, ingin mendengarkan pelajaran-pelajaran dari agama kita yang diuraikan dan diterangkan oleh alim ulama kita. Dan yang kita baca adalah kitab Al-Usulus Sittah, 6 dasar pokok di dalam agama kita. Yang mana ma'ruf dari kitab ini adalah karya seorang alim ulama besar, yaitu Asy-Syaikh Muhammad Al-Mujaddid At-Tamimi rahimahullahu ta'ala, yang mana dikenal dengan Imamud Da'wah, Imamul Mujaddid. Ini beliau. Dan dimana pada pertemuan yang sebelumnya telah kita uraikan sedikit muqaddimah dari uraian-uraian beliau, di mana beliau di sini saya lanjut dari keterangan beliau, min a'jabil ujab, di antara perkara yang sangat menakjubkan, sangat mengagumkan, wa akbaril ayatid dallati ala qudratil malikil ghallab. Kata beliau, ayat-ayat yang paling besar yang menjelaskan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, yang maha mengalahkan, yang maha menguasai, yang maha mulia, adalah disebutkan sittatu usulin, 6 dasar pokok. Dan ini telah kita sebutkan, dan ini juga akan diuraikan oleh Syekh satu persatu, di mana 6 dasar atau usul pokok dalam agama kita ini disebutkan adalah bayyanahallahu ta'ala, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan 6 dasar pokok tersebut dengan bayanan wadihan, dengan penjelasan yang sangat jelas dan gamblang. Bahkan karena jelasnya perkara tersebut, maka lil awam itu pun akan paham. Fauqa ma yadunnu dhannun, di atas persangkaan orang-orang yang menyangka. Jadi apa yang akan dijelaskan oleh beliau ini adalah perkara yang sangat jelas, gamblang sekali. Orang-orang awam sekalipun dia langsung paham. Nah, coba lihat, perhatikan, cermati potongan dari muqaddimah beliau ini. 6 dasar pokok yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dengan penjelasan yang sangat jelas, uraian yang sangat gamblang bagi orang-orang yang awam sekalipun, yang tidak belajar agama, apalagi yang belajar, maka lebih mudah lagi dia paham. Tetapi setelah itu diterangkan oleh beliau, thumma ba'da dzalika, kemudian setelah itu, kata beliau, ghalita fiha adqiyaul alim atau alam wa uqala'u bani adam. Jadi sebutkan bahwasanya setelah itu ghalita, keliru, fiha, pada 6 perkara itu, adqiyaul alam, orang-orang cerdas, bukan orang-orang bodoh. Ini disebutkan, padahal sudah dijelaskan dengan sejelas-jelasnya, dengan penjelasan yang sangat jelas, bahkan orang awam sekalipun dia paham. Tetapi malah orang-orang yang dianggap cerdas, orang-orang yang dianggap pintar, ternyata malah dia yang keliru. Dia yang keliru. Bahkan disebutkan wa uqala'u bani adam. Uqala itu orang-orang yang berakal, berarti bukan orang-orang gila. Mereka bisa keliru, kok bisa? Kenapa?
Nah, coba perhatikan di sini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lihat sehingga perhatikan ya, ini terkadang menjadi fitnah juga bagi kita adalah orang-orang yang cerdas. Yang kita anggap adalah orang-orang yang berakal, ternyata mereka itu keliru. Jadi artinya kecerdasan atau karena dia berakal, maka itu bukan menjadi ukuran. Oh ini benar, enggak. Sedikit keterangan dari Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullahu taala, beliau mengatakan idza kanu ala ghairi haqqin fa innana la natbi'uhum. Kata beliau, idza kanu, walaupun mereka itu orang-orang yang dianggap cerdas, orang-orang yang dianggap berakal, idza kanu ala ghairi haqqin, kalau dia bukan di atas kebenaran, fa innana la natbi'uhum, kami tidak akan mengikuti mereka, kami tidak akan ikut mereka. Ini kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala. Jadi jangan dijadikan ukuran, oh ini pasti benar. Kenapa orang-orang cerdas di situ? Belum tentu. Oh di sana di atas keterangan ini, ketentuan ini orang-orang yang berakal, berarti benar. Belum tentu. Itu bukan menjadi ukuran. Itu bukan menjadi ukuran kebenaran. Kemudian lanjut Syekh Shalih Al-Fauzan, beliau mengatakan walau kanu min afdolin nas, walaupun orang itu adalah termasuk manusia yang dianggap mulia. Ini jelas menjelaskan kepada kita jamaah untuk jangan ta'assub, jangan sekedar hanya ikut-ikutan, tak boleh. Siapapun dia, walaupun kita itu anggap dia adalah orang besar, orang yang berpengaruh, bukan karena orangnya. Oleh karena itu ada orang-orang bijak mengatakan la ya'riful haqqa birrijal. Kebenaran itu bukan dilihat dari orangnya. Oh ini pasti benar, kenapa? Oh, ini. Oh ini keliru, kenapa orangnya orang biasa? Nah ini tidak bisa kita pungkiri, dan ini yang berjalan sekarang di tengah-tengah kita. Oh ini pasti benar, kenapa orang besar, orang yang berpengaruh, ini dan semisalnya. Ini kata Syekh Shalih Al-Fauzan, kita tidak akan mengikuti mereka walaupun dia itu adalah orang-orang besar, walau kanu min afdolin nas, walaupun itu dia manusia yang paling afdol. Ini wallahu taala alam bisawab, kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala. Demikian pula uraian dari Imam Syafi'i. Berkaitan dengan ini ada ucapan Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Beliau mengatakan kullu mutakallimin 'alal kitabi was sunnah fa huwa al-haddul ladzi yajibu. Kata beliau, wa kullu mutakallim 'alal kitabi was sunnah. Setiap orang yang berbicara di atas Al-Qur'an dan As-Sunnah, maka fahuwa al-haddu, maka itu merupakan ketentuan dan aturan, ukuran, had, batasan. Alladzi yajibu, yang wajib bagi kita untuk mengikutinya. Batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Kemudian kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, wa kullu mutakallimin ala ghairi aslil kitabi was sunnah. Setiap orang yang berbicara bukan di atas dasar Al-Quran dan As-Sunnah, kata beliau, fahuwa hozayanun, maka itu adalah kebingungan. Ini diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam Manaqib Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Jadi ini jelas ya. Jadi terkadang kenapa kita sebutkan ini? Karena terkadang jamaah yang kita jadikan ukuran kebenaran itu adalah karena besarnya.
Karena dianggap orang-orang yang afdol, orang-orang yang punya pengaruh, orang-orang yang ini, orang-orang yang itu. Enggak, bukan itu yang menjadi ukuran. Yang menjadi ukuran adalah tentunya kalau itu di atas kebenaran, maka itu. Sehingga apa yang telah kita sebutkan tadi, al-haqqu la ya'rifu birrijal. Kebenaran itu bukan dilihat dari orang. Walakin akan tetapi ar-rijalu ya'rifu bil haq, tetapi seseorang itu dikenal dengan kebenaran. Orang itu dikenal karena kebenaran yang dia bawa. Sehingga ini menjadi peringatan betul bagi kita jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini beliau ucapkan beberapa ratus tahun yang lalu. Dan nyatanya sekarang ini yang kita hadapi. Ini yang kita alami saat ini. Ini kita ikuti cerdas. Ini kita lihat akalnya luar biasa. Nah ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka lihat, saya ulangi. Setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan 6 dasar pokok ini dengan penjelasan yang sangat jelas, gamblang, yang mudah dipahami oleh siapapun dia, ternyata orang-orang cerdas, orang-orang yang berakal, dikatakan memiliki akal, ternyata mereka terjatuh di atas kekeliruan dalam memahami ini. Illa, kata beliau, illa aqallal qalil, kecuali sedikit sekali. Kecuali sedikit sekali. Jadi bukan berarti semua orang-orang yang cerdas, semua orang-orang yang berakal itu keliru, enggak. Kebanyakannya mereka keliru. Yang tidak hanya sedikit. Illa aqallal qalil, kecuali sedikit. Nah, ini juga penjelasan bagi kita jamaah. Coba dicermati keterangan illa aqallal qalil adalah penjelasan bagi kita sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am. Ini ditulis baik-baik ya, karena ini terkadang ini ayat 116. Surat Al-An'am 116 berkaitan dengan jangan tertipu dengan banyaknya orang. Nah ini lihat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in tuti aktsara man fil ard yudilluka an sabilillah. Kalau kita berdalil menjadikan patokan yang kita ikuti karena kebanyakan orang, maka kata Allah Subhanahu wa taala, wa in tuti aktsara man fil ard, ketika kalian mengikuti karena kebanyakan orang, maka yudilluka an sabilillah, dia akan sesatkan kalian dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini yang dijadikan patokan ukuran, oh ini benar, kenapa banyak pengikutnya? Oh ini keliru, kenapa sedikit pengikutnya? Ini tidak bisa dijadikan ukuran benar atau tidaknya, karena orang yang mengikutinya belum tentu. Nah ini, lihat, ini jelas dari ayat firman Allah Subhanahu wa taala, larangan untuk mengikuti, menjadikan ukuran kebenaran itu karena banyaknya yang mengikuti dia. Tapi kalau yang dia sampaikan adalah apa yang datang dari Al-Quran, apa yang datang dari hadits Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pemahaman para sahabat, kemudian banyak mengikutinya, itulah yang kita harapkan. Tetapi terkadang kita lihat, oh ini, kita lihat, Masya Allah, luar biasa ini. Oh berarti ini pasti benar. Belum tentu. Tetapi kita lihat. Nah, ini ayat yang pertama adalah dalam surat Al-An'am ayat 116. Demikian pula dalam surat Shad ayat 24. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa inna katsiran minal khulata'i la yabghi ba'duhum ala ba'd. Maka disebutkan, dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang khulato, orang-orang yang ini berserikat, orang-orang yang melakukan kerjasama, la yabghi ba'duhum ala ba'd, kebanyakannya itu adalah
mendolimi sebahagian mereka dengan yang lainnya, kebanyakannya. Maka ini dari dalil ini juga kita pahami, karena kebanyakan itu bukan menjadi ukuran. Ini dalam surat Shad ayat 24. Juga kita bisa lihat dalam surat Hud ayat 40. Nanti itu saja yang ditulis ya, nama suratnya, ayatnya, supaya nanti bisa dilihat. Di mana Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surah Hud ayat 40, "Wa ma amana ma'ahu illa qalilun." Ini berkaitan dengan Nabi Nuh. Wa ma amana ma'ah. Dan orang-orang yang beriman atau tidaklah beriman bersama Nabi Nuh illa qalil, kecuali sedikit. Hanya sedikit yang beriman. Berarti kalau begitu kita anggap, oh Nabi Nuh ini keliru, karena yang mengikutinya dia sedikit, yang menyelisihi dia banyak, berarti yang menyelisihi ini benar. Tidak bisa begitu. Nah ini langsung diabadikan dalam Al-Quran. Wa ma amana ma'ahu illa qalil. Berarti kebanyakan bukan jadi ukuran. Juga disebutkan dalam surah Al-Ahzab ayat 187. Walakinna aktsaron nasi la ya'lamun. Kan tetapi kebanyakan dari manusia itu tidak mengetahui, kebanyakan. Berarti sedikit yang tahu. Berarti tidak bisa kita jadikan ukuran kebenaran itu dengan banyaknya. Jadi tidak bisa ya, jangan terpukau dengan, tertipu dengan banyaknya. Jelas. Ini wallahu taala alam bissawab. Juga disebutkan dalam surat Al-A'raf. Afwan juga yang tadi Al-A'raf ya, bukan Ahzab ya, Al-A'raf. Saya salah ini. Al-A'raf ayat yang walakinna aktsaron nasi la ya'lamun. Al-A'raf ayat 187. Al-A'raf 187. Kemudian juga Al-A'raf ayat 102. Al-A'raf 102. Allah Subhanahu wa taala pun berfirman, "Wa ma wajadna li aktsarihim min ahdin wa in wajadna aktsarahum lafasiqin." Nah ini sudah. Wa ma wajadna, dan kami tidak mendapatkan kebanyakan dari mereka min ahdin, memenuhi janji. Jadi kebanyakan mereka itu ingkar janji. Kebanyakan. Nah ini. Wa ma wajadna aktsarahum lafasiqin, dan kami mendapatkan kebanyakan dari mereka orang-orang fasik. Ini ayat-ayat yang menjelaskan berkaitan dengan bahwasanya banyaknya pengikut, banyak yang mengikuti itu belum tentu menjadi jaminan itu dia benar. Juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, hadisnya ini panjang ya. Kita ambil inti dari pembahasan di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan fara'aitun nabiyya wa ma'ahu rahd atau ar-rahid wan nabi wa ma'ahu rajul warjulain atau warrajulan wan nabiyyu laisa ma'ahu ahad. Jadi ketika terjadinya Isra Mi'raj, maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diperlihatkan fara'aitun nabiyya wa ma'ahu ar-rahit. Jadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diperlihatkan ada seorang nabi yang pengikutnya itu banyak sekali. Kemudian wan nabiyyu wa ma'ahu ar-rajul. Ada seorang nabi bersama dia hanya seseorang, satu orang, atau warrajulan, atau hanya dua orang. Seorang nabi nih. Kemudian disebutkan ada nabi kita itu diperlihatkan wan nabiyyu laisa ma'ahu ahad. Ada seorang nabi tidak ada yang menemaninya sama sekali, tidak ada pengikutnya. Apakah kita katakan karena tidak adanya yang mengikuti nabi ini berarti nabi ini tidak benar? Tidak bisa.
Jadi artinya kesemuanya ini jamaah, jangan terpukau, jangan tertipu dengan banyaknya yang mengikuti. Karena ini terkadang yang menjadi sesuatu yang menipu kita di kehidupan ini. Oh, ini benar, kenapa banyak yang mengikuti? Jangan jamaah. Tetapi yang menjadi ukuran adalah ketika qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentunya dengan apa yang dipahami oleh Nabi kita, sahabat-sahabatnya dan para ulama. Bukan apa yang kita pahami. Ini dari hadits riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ini jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian qala ba'dus salaf, sebagian orang-orang terdahulu yang soleh mengatakan, alaika bitariqil haq. Alaika bitariqil haq. Wajib bagi kalian untuk menempuh jalan kebenaran. Wala tastauhishu likillati as-salikin. Jangan berkecil hati, jangan tertipu. Karena sedikitnya orang-orang yang mengikuti dia, mengikuti kebenaran itu. Jadi sebutkan ini orang-orang terdahulu yang soleh mengatakan, alaika bitariqil haq. Kalian tetap harus istiqomah di atas jalan yang benar. Wala tastauhishu likillatis salikin. Jangan tertipu, jangan merasa kecil hati. Aduh, saya ini sudah apa istilahnya, mengemban dakwah, mengajari manusia, mengajak teman-teman untuk belajar agama, kok tidak ada yang mau ikut. Ya sudahlah, kalau begitu saya juga mundur. Ini namanya tastauhish, berkecil hati, putus asa. Ini jangan. Disebutkan likillatis salikin, dengan sedikitnya orang-orang yang mengikuti kita. Terkadang itu. Terkadang juga ini juga fitnahnya seorang pengajar, seorang ustadz. Dia malas datang, kenapa? Aduh, sedikit orang yang mau belajar. Sama terkadang yang orang-orang yang belajar, tidak usah kita hadir, kenapa? Sedikit yang hadir. Ini jangan itu yang menjadi ukuran jamaah. Jadi di sini sebutkan alaika bitariqil haq wala tastauhish likillati as-salikin. Jangan kalian tertipu berkecil hati dengan sedikitnya orang-orang yang belajar. Apalagi kita lihat sekarang jamaah, termasuk hal yang perlu kita waspadai. Sekali kita syukuri jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini banyak bersyukur. Kenapa? Alhamdulillah. Terutama anak-anakku yang masih kecil-kecil ini, kalian masih kecil sudah diperkenalkan dengan bagaimana sunnahnya Nabi, bagaimana beribadah dengan baik yang diajarkan oleh Nabi. Kami yang sudah tua-tua ini, nanti di umur-umur tua baru kenal. Kalian harus banyak bersyukur. Kenapa? Dari kecil sudah diajarkan ini. Dan inilah yang diingatkan bahwasanya orang yang akan salah satu di antara 7 golongan manusia yang akan mendapatkan naungan nanti di hari kemudian. Dan ini pasti. Ketika matahari didekatkan di atas kepala kita 1 jengkal, di saat itu matahari yang panasnya, terik matahari yang menyebabkan orang berkeringat sampai mata kakinya, sampai lututnya, sampai pinggangnya, sampai bahunya, bahkan ada yang tenggelam dengan keringatnya. Di situ ada orang-orang akan merasa nyaman, santai-santai dia mendapatkan naungan dari panasnya terik matahari. Siapa dia? Adalah ar-rajulu nasya'a fi ibadatillah, seorang pemuda, anak-anak yang dia tumbuh besar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita harapkan. Maka di sini sangat bersyukur, masya Allah, kita dari kecil diperkenalkan sunnah, bagaimana supaya bisa semangat belajar menerapkan sunnah ini dan diinginkan. Kalau kita saksikan banyaknya manusia jamaah, tetapi tidak ada yang menghiraukan berkaitan dengan masalah belajar, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti kita ini belajar agama semuanya mau jadi ustadz. Itu keliru. Kalau semuanya jadi ustadz, siapa mau diajar? Iya, kan begitu. Tetapi
adalah bagaimana kita ini belajar. Minimal apa yang ada, kekurangan demi kekurangan yang ada pada diri kita itu kita bisa hilangkan. Coba ketika kita pulang, mungkin orang tua kita, saudara-saudara kita yang tidak belajar, tata cara wudhunya saja tidak beres. Iya betul. Nanti kita bisa saksikan. Belum lagi yang lainnya. Nah, inilah kesyukuran kita dengan diajarinya kita agama di saat kita masih kecil. Tetapi jangan tertipu. Terkadang juga yang butuh kita perhatikan teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang juga yang menjadikan kita itu melemah, putur. Terkadang teman-teman seperjuangan sudah mulai kendor. Kita bertahan, sisa sedikit. Apakah dengan yang sedikit ini kita harus juga mundur? Tidak jamaah. Disitulah ujian. Ingat, perlu dipahami bahwasanya orang-orang yang ditunjuk, diberikan hidayah untuk mempelajari sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mempelajari Al-Quran. Ini yang diingatkan oleh Syekh Shalih Al Fauzan. Sekarang ini kita lihat kebanyakan dari manusia, masya Allah itu, kata beliau, kebanyakan orang-orang sekarang itu mereka membaca Al-Quran. Kita lihat sekarang ini, zaman kita sekarang ini, zaman adalah menjamurnya namanya tahfidzul Quran. Luar biasa. Di mana-mana rumah Quran, tahfidz Quran, pondok pesantren tahfidzul Quran, ini dan ini. Itu banyak sekali. Itu alhamdulillah kesyukuran yang sangat besar. Terkadang, tetapi di dalam situ terkadang ada tipuan yang sangat besar. Dari sisi mana tipuannya? Hanya fokus dengan Al-Quran saja. Baca, perbaiki bacaan itu bagus. Menghafal bagus, masya Allah. Tetapi bukan itu tujuan utama kita. Sekedar menghafal. Kata beliau, coba lihat. Kita saksikan kata Syekh Shalih Al Fauzan, bahwasanya annal Qur'ana innama yuqra'u lil barakah wa husulil ajri bittilawah. Kata beliau, kebanyakan orang-orang membaca Al-Quran itu ini untuk mencari berkah. Al-Quran itu adalah sesuatu yang memiliki keberkahan di dalamnya. Turun berkah dari Allah melalui bacaan Al-Quran, menghafal Al-Quran. Iya. Terus ketika kita membaca Al-Quran itu ada pahala. Iya betul. Ada kebaikan besar. Dengan membaca satu huruf yang kita baca itu dapat 10 pahala. Kalau di bulan-bulan Ramadan itu 700 kali lipat. Nah, tetapi kata Syekh, walaisal maqsudu annahu yuqra'u litadabbur wal amali bima fihi. Tetapi itu bukan itu yang menjadi tujuan utama. Sehingga ini anakku yang saya sarankan dan teman-teman sekalian, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ikhwah wa akhwat, adalah minimal kita baca hafal Al-Quran juz 30. Tidak usah 30 juz kalau tidak mampu, minimal juz 30. Kemudian coba dicermati, baca terjemahan sekarang. Kalau tidak bisa bahasa Arabnya, dibaca terjemahannya, supaya kita itu punya, dibaca ini, masya Allah, ternyata ada teguran, ada peringatan, ada ini. Seperti misalnya dalam surat Al-Humazah, wailul likulli humazatil lumazah. Ada yang tahu artinya? Kecelakaan bagi orang-orang yang suka siapa? Mencela, suka menghina, suka merendahkan orang. Itu sudah jelas di situ. Maka kalau begitu jaga ucapan kita, jangan pernah merendahkan orang. Ini yang begini-begini saja. Padahal saya sudah hafal itu, tapi tidak tahu apa yang saya hafal. Oleh karena itu kalau kita lihat sejarah para sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka itu membaca Al-Quran dan mereka tidak melewati 10 ayat,
kecuali mereka betul dia pelajari yang 10 ayat ini. Dia pahami betul apa maunya ayat, apa kandungan dari ayat ini, baru mereka pindah. Ini luar biasa jemaah. Tapi kalau kita indah, ini kata Syekh Shalih Al-Fauzan, walaisal maksudu, bukanlah maksudnya kita menghafal Al-Quran, annahu yuqra'u litadabbur wal amal bima fihi, bahwasanya bukan dia maksudkan membaca Al-Quran dalam rangka untuk tadabbur. Bagaimana bisa ditadabburi Al-Quran kalau artinya tidak tahu? Jadi sebagian orang hanya membaca Al-Quran untuk jadikan pengobatan, tuh cari keberkahan, tuh cari pahala. Betul, itu kebaikan, tetapi bukan maksud utama itu. Maksud utama adalah untuk mentadabburi makna kandungan yang ada di dalamnya, kemudian mengamalkannya. Nah ini coba lihat kata Syekh Al-Fauzan hafizahullah taala, qalla minan nas, sedikit sekali dari kalangan manusia may yaqra'ul Qur'an li hadzal gharad, sedikit sekali yang baca Al-Qur'an dengan maksud tujuan ini, mengamalkan, memahami, mentadabburi kandungan dan makna dari ayat itu, kemudian dia amalkan. Kata beliau, innama yaqra'unahu li tabarruki bih, mereka membaca Al-Qur'an tidak lain kecuali untuk mencari berkah. Satu, wat taladzudi bisautil qari, untuk menikmati bacaan-bacaan qari, orang-orang yang membaca Al-Quran. Wah, ini mantap bacaannya, alhamdulillah. Tetapi jangan itu tujuan utama kita. Atau at-tarannum bih, hanya mendendangkan, kayak lagu-lagu itu, kayak begitu. Hanya itu saja. Ini bukan tujuan utama. Atau kata beliau, auli qiraatihi alal marad lil ilaj, atau hanya untuk dibacakan kepada orang-orang yang sakit sebagai obat. Bukan itu yang dimaksudkan. Tetapi ingat, yang diinginkan adalah bagaimana memahami kandungan dan makna kemudian kita amalkan. Itu yang diinginkan. Ini jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. Jadi kata beliau di sini, dicermati betul, diperhatikan bahwasanya apa yang kita sebutkan di sini itu bukanlah menjadi ukuran, bukanlah menjadi patokan bagi kita. Orang cerdas berarti pasti benar. Orang yang berakal sudah pasti benar. Orang yang banyak pengikutnya berarti sudah pasti benar. Tidak. Itu bukan menjadi patokan. Sehingga kata para as-salaf, mereka mengatakan alaika bitoriqil haq, kalian harus wajib tetap di atas jalan yang benar, hak. Jangan tertipu dengan sedikitnya orang yang ikut. Kata beliau, wa iyyaka, dan hati-hatilah, wa tariqul batil, dari jalan-jalan kebatilan, dan ini banyak. Kata beliau, wala tagtarru bikatsrati al-halikin, jangan kalian tertipu dengan banyaknya orang-orang yang binasa. Nah, maka ini jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, peringatan bagi kita berkaitan dengan muqaddimah yang disebutkan oleh Syekh adalah summa ba'da dzalika, setelah itu ghalita, keliru atau salah atau terjatuh di atas kesalahan, fiha adzkiyaul alam, orang-orang cerdasnya di permukaan bumi ini dan orang-orang yang berakal. Yang bisa selamat hanya sedikit. Jadi sekali lagi dengan ini menunjukkan kepada kita untuk jangan tertipu, jangan terpukau dengan orang-orang yang banyaknya yang mengikuti ini dan mengikuti itu. Ini wallahu ta'ala alam bissawab. Ini Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, beliau banyak mencontohkan berkaitan dengan masalah membaca Al-Quran ini tadi. Kenapa? Karena inilah yang terjadi di zaman kita ini, adalah masalah menghafal Al-Quran. Sekarang ini adalah zamannya dibukakan keberkahan melalui banyaknya orang-orang yang bersemangat untuk menghafal Al-Quran, untuk belajar Al-Quran,
tetapi jangan tertipu dengan itu semata-mata hanya itu saja yang kita dalami, tetapi pahami. Sehingga ini sekali lagi saya ingatkan kepada anak-anakku yang terutama yang sekolah ini dan juga yang besar-besar ya, diupayakan luangkan waktu kita untuk membuka Al-Quran. Sekarang ini terbuka peluang besar terjemahan di mana-mana, tinggal kita mau baca atau tidak. Mau langsung Al-Quran ada, di HP juga ada. Yang kurang sekarang adalah minat untuk membaca. Kalau melihat, iya. Ya ini kalau kita ini minat baca yang kurang. Lihat fawaid terlalu panjang, skip. Yang pendek-pendek. Nah, ini kita. Aduh, terlalu banyak ini. Nah, ini biasanya. Melihat, iya luar biasa. Tapi membaca itu kurang. Maka ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang perlu kita perhatikan. Maka selesai ini saya tidak bacakan semua dari uraian Syekh Shalih Al Fauzan hafizahullah taala. Kenapa? Beliau di muqaddimah ini banyak mencontohkan berkaitan dengan masalah banyaknya orang-orang sekarang yang semangat menghafal, memperbaiki tajwidnya, memperbaiki bacaannya, tetapi dia lupa maksud dan tujuan sebenarnya kita membaca Al-Quran adalah tadabbur dan mengamalkan isi dari Al-Quran. Kemudian juga di sini pelajaran penting yang bisa kita petik jamaah adalah sekali lagi jangan tertipu dengan orang-orang yang cerdas. Sekarang ini Masya Allah ada orang-orang yang ucapannya itu menyihir. Ketika mereka menjelaskan, mereka berbicara, kita terpukau, kita itu kayak semacam tersihir. Maka inilah benar ucapan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna minal bayani la sihar. Sungguhnya dari suatu penjelasan itu ada sihir. Bagus akalnya, logikanya, retorikanya. Wah, ini semuanya, tapi jangan tertipu dengan itu. Karena kita sudah punya patokan bahwasanya kapan sesuai dengan apa yang diajarkan dasar dari Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman para sahabat, maka itulah yang benar. Bukan orang-orang yang cerdas, orang-orang yang berakal. Kemudian juga jangan menjadikan patokan adalah banyaknya pengikut. Itu bukan menjadi ukuran. Tetapi yang menjadi ukuran bagi kita, apalagi yang kita yang belajar ini adalah qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi fahmis sahabah, dengan pemahaman para sahabat. Ketika ada yang mengatakan menurut saya, maka tidak usah diambil. Saya kira itu wallahu taala alam bisawab. Insyaallah di pertemuan yang akan datang kita sudah masuk ke poin yang pertama, al-aslul awal. Jadi kalau bisa, terutama anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini dihafal ya. Ini bagus sekali. Yang akan menjadi bekal kalian nanti ketika pulang ke kampung kalian masing-masing. Mungkin saat ini kalian menganggap ini kurang bermanfaat, tetapi suatu saat ketika besar itu baru terasa. Sama yang saya alami. Waktu dulu ini disuruh hafal, ini capek menghafalin. Mau diapa ini? Ternyata nanti setelah besar, oh ternyata ini. Ternyata ini manfaatnya. Apalagi ada kitab akidah. Saya kira itu wallahu ta'ala bisawab yang bisa kami sebutkan. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang bisa kita sebutkan di waktu yang singkat ini. Wallahu ta'ala bisawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.